siapa yang menggantung tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, hajatnya tidak akan sempurna. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 12 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab yang ketujuh. Penulis mengatakan, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab ketujuh, termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Dipersilahkan baca di halaman 30. Nah. Qala Hanif rahimahullah ta'ala. Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan tamimah,
maka semoga Allah tidak menyempurnakan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikan dalam ketenangan. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, di sini penulis kemudian membawakan dalil yang ketiga, yaitu penulis mengatakan dan diriwayatkan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Secara marfu' maksudnya adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara marfu' maksudnya adalah secara terangkat sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan barang siapa menggantungkan tamimah. Menggantungkan di sini baik dia menggantungkan pada dirinya seperti memakainya di gelang, memakainya di lengan, memakainya di ikat pinggang, atau memakaikannya pada salah seorang dari anaknya. Barang siapa menggantungkan tamimah. Tamimah di situ ada catatan kakinya, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit. Pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Jadi tamimah ini asalnya adalah berasal dari benang yang dipakaikan pada anak kecil untuk menahan bala terhadap anak kecil tersebut, agar tidak sering sakit, agar tidak sering panas, dan seterusnya. Lalu kemudian tamimah ini akhirnya dipakai untuk setiap orang yang ingin menjadikan gelang tersebut sebagai penangkal dari mara bahaya, sebagai penangkal dari penyakit, dan seterusnya. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Maksudnya di sini adalah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kabarnya bermakna doa. Siapa yang menggantung tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, hajatnya tidak akan sempurna. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maksudnya adalah Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang yang memakai tamimah. Mendoakan keburukan bagi orang yang memakai tamimah. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah. Wada'ah di sini disebutkan sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk pengertian ini adalah jimat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara contoh wada'ah yang bisa dilihat, ya. Nah, ini wada'ah. Ya, ini wada'ah. Sesuatu yang diambil dari ini juga wada'ah. Diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwa ini bisa untuk menangkal mara bahaya. Adapun tamimah bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini, dan bisa juga seperti ini, kalung-kalung untuk menahan mara bahaya. Ini disebut dengan tamimah. Nah, kemudian sini disebutkan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya tenang.
La wada'allahu lah. Terjemahannya sudah tepat. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya ataupun kenyamanan. Ketenangan dan kenyamanan. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Baik, kita baca dari Syarah Al-Ijmali, penjelasan secara global dari kitab ini. Yukhbiruna Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu fi hadzal hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a ala kulli man 'allaqa tamimatan aw wada'atan mu'taqidan fihi man naf'a duna Allah fa inna Allah la yutimmu umurahu bal wa yuharrimuhu min ad-da'ah was-sukun wa akhbara anna mithla hadha 'amalun batilun bal akhbarana fi riwayatin ukhra anna at-tamimata syirkun li'anna sahibaha ya'taqada fiha an-naf'a dunallahi ta'ala. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa atas setiap yang memakai tamimah atau memakai wada'ah. Intinya memakai jimat kan, untuk menahan bala atau mudarat. Dengan meyakini bahwa di dalam tamimah atau wada'ah itu ada manfaat. Bahwa tamimah dan wada'ah lah yang memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkeyakinan seperti ini maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan keperluannya. Allah tidak menyelesaikan hajat-hajatnya. Keinginan-keinginannya tidak malah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang ini mendapatkan ketenangan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang batil. Bahkan dalam riwayat yang lain perbuatan yang syirik. Kenapa? Karena pelakunya meyakini bahwa tamimah dan wada'ah yang sanggup memberikan manfaat dan menahan mudarat. Di situ letak kesyirikannya. Jadi letak kesyirikannya ada pada syirik rububiyah. Yaitu meyakini tamimah atau wada'ah bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syirik akbar. Ya. Akan tetapi kalau seandainya siapa yang memakai tamimah atau wada'ah hanya meyakini bahwa tamimah dan wada'ah itu hanya sebab yang bisa memberikan atau menahan mudarat dan juga memberikan manfaat, dan pemberi manfaat dan mudaratnya hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik asghar. Ini syirik asghar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu penulis pensyarah mengatakan al-fawaid nafyun naf'il mu'taqad fit tamimah wal wada'ah. Meniadakan manfaat yang diyakini di dalam jimat dan juga wada'ah, tamimah dan wada'ah. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa tamimah, jimat atau wada'ah itu memberikan manfaat. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa annat tamimah naw'un minasyirik. Tamimah adalah sebagian dari kesyirikan. Dia bisa syirik asghar kalau seandainya diyakini bahwa tamimah itu adalah sebab. Dan dia bisa syirik akbar kalau seandainya tamimah itu adalah pemberi pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab kita. Haitsu dallal haditsu anna ta'liqat tamimati mu'taqidan fiha an-naf'a syirkun li'anna jalban naf'i
wa daf'adh dharri minal af'alil khassati billah. Hadis ini menunjukkan bahwa menggantung tamimah dengan meyakini bahwa tamimah itu bisa memberikan manfaat, ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat, menahan mudarat itu perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ hubungannya. Hubungan bab adalah bahwa menggantung tamimah, memakai wada'ah termasuk contoh dari perbuatan syirik asghar, yaitu memakai gelang, benang dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Kenapa demikian? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang belum menjadi sebab secara syar'i atau saya sudah pernah bilang bahwa dari mulai bab 7 ini sampai akhir bab 67, ini semuanya akan menceritakan tentang kesyirikan-kesyirikan secara rinci. Atau minimal mengurangi tauhid. Dia tidak syirik tapi mengurangi kadar tauhid seseorang. Dari mulai bab ke-7 ini. Ya. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya dipersilakan untuk dibaca. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Surah Yusuf ayat 106. Nah, ya, dalil yang keempat, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa ia melihat seorang lelaki di tangannya ada benang. Untuk mengobati sakit panas. Maka dia, yaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu, putuskan benang itu. Bahkan sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Beliau yang diberitahu oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafik. Ya. Hudzaifah bin Yaman pernah melihat seorang lelaki yang memakai tamimah, gelang dari benang. Kemudian ditanya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengobati sakit panas. Nah, kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu memotong gelang dari benang tersebut. Dan beliau menganggap itu adalah sebuah kesyirikan. Karena kemudian beliau membaca surat Yunus ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah yaitu dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi melakukan kesyirikan di antaranya adalah yaitu memakai jimat, tamimah, wada'ah untuk menahan bala, mengangkatnya. Nah, di dalam ayat ini, surat Yunus ayat 106, Allah berfirman bahwa ada orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya mereka beriman dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari dalil yang keempat. Baik. Syarahnya, Asy-Syarhul Ijmali, zara Hudzaifatu maridan. Suatu ketika Hudzaifah bin Yaman menziarahi orang yang sedang sakit.
fawajada fi, lalu beliau melihat di tangan yang sedang sakit tadi ada semacam gelang dari benang, biasanya hitam. Falamma sa'alahu an gharadhihi, lalu aku bertanya, ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang maksudnya memakai itu, ya, an gharadhihi min hadzal khayt, yaitu maksudnya memakai gelang dari benang tadi, apa maksudnya? Wa akhbarahu annahu lidaf'il humma. Lalu yang sakit tadi mengatakan bahwa ini untuk mencegah ke sakit panas. Ya. Faqata'ahu Hudzaifah wa'tabarahu syirkan. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu artinya memotongnya dan menganggap perbuatan itu adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena tadi meyakini bahwa benang tersebutlah yang memberikan pengaruh, yang mencipta, mengatur, berkuasa. Maka ini syirik di dalam perkara rububiyah. Wa ma'na al-ayah anna katsiran minan nas yakunu mu'minan billah walakin yukhallitu imanahu bisyirik. Makna ayat adalah kebanyakan manusia beriman kepada Allah tetapi mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Nah itu. Baik. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Awalan izalatul munkar bil yadi walau lam ya'dzan sahibahu. Yaitu mengingkari kemungkaran dengan tangan bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, anna ittikhadzal khayt wa nahwihi li daf'id darar syirik, bahwa memakai gelang atau gelang benang untuk menahan bahaya ini adalah kesyirikan. Dan syiriknya sudah saya jelaskan, bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Kapan syirik asghar? Kalau meyakini gelang dari benang tadilah yang bisa menjadi sebab, bisa menjadi sebab untuk mendapatkan manfaat dan tertahan mudarat. Maka ini syirik asghar. Kapan dia bisa menjadi syirik akbar? Kalau meyakini bahwa gelang dari benang tadi yang mencipta, mengatur, berkuasa, dialah yang mendatangkan musibah, dialah yang menahan musibah. Nah, ini syirik akbar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan meninggalkan Islam secara sempurna, maka tetap akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Nah, kemudian munasabatul athari lil bab, hubungan riwayat ini dengan bab kita. Haitsu dalla amalu Hudzaifah hadza ala anna ittikhadz al-khayt li daf'i ad-darar syirk, li anna daf' ad-darar min al-af'al al-khassati billahi azza wa jalla. Hudzaifah bin Yaman, hadisnya ini menunjukkan bahwa memakai gelang dari benang atau yang semisalnya untuk menahan mara bahaya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena menahan mara bahaya ini perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalil yang keempat, hubungan dalil dengan bab adalah ini menunjukkan contoh perbuatan syirik asghar, yaitu memakai gelang, benang, ya, dan semisalnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Kenapa? Karena sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu memotong benang yang dipakai oleh orang tersebut dan menyebutkan dalil
bahwa orang musyrik beriman tentang rububiyah Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Dan karena mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang belum menjadi sebab baik secara syar'i atau qadari. Nah ini ya, itu penjelasannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang terkenal, kemudian berasal dari kaum Ansar, kemudian wafat pada tahun 36 Hijriyah. Dan termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Nah, nah ini kira-kira pelajaran dari bab yang ke-7. Alhamdulillah selesai. Nah, ya, insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih ada sekitar pertemuan depan insyaallah taala untuk membaca kitab ini, dan satu pertemuan sebelum Ramadan kita akan bahas tentang Ramadan, meskipun saya yakin di masjid ini sudah banyak yang membahasnya. Tapi kita ingin juga membahas tentang Ramadan. Jadi tinggal satu pertemuan tentang kitab ini insyaallah taala, baru setelah itu kita bahas tentang Ramadan. Nanti di bulan Ramadan mungkin libur, dan saya tidak akan kemana-mana kecuali di pesantren. Jadi jangan undang kultum. Kultumnya di pesantren saja. Ya. Saya tidak akan keluar pesantren. Online pun tidak ada karena banyak kegiatan dan target-target pesantren yang harus dicapai. Jadi dan juga menyediakan ladang, medan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang pulang di bulan Ramadan, baik itu mahasiswa STDI, mahasiswa Madinah, agar diberikan ceramah, tempat untuk berceramah. Nah itu jadi bagi pengurus masjid mana DKM, Pak Rudi, ya Haikal. Jadi kultum Ramadan tidak ada, ya jangan undang kultum Ramadan. Mungkin ya itu saja. Insyaallah tanggal 7 dari bulan Maret Nah, ini berhenti. Insyaallah bab ke-8 setelah Ramadan kita bahas. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, jika kita menemukan ada tamimah yang rumah atau di kendaraan kita yang baru kita beli, apa yang harus kita baca Ustaz untuk ketika kita memutuskan atau melepaskan tamimah tersebut? Apakah ada yang harus dibaca? Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Sebenarnya tidak ada bacaan khusus apabila kita mendapati tamimah atau jimat saat masuk ke dalam rumah atau membeli kendaraan atau membeli barang, maka tidak ada. Yang ada adalah dimusnahkan. Dimusnahkan, kemudian kita membaca bacaan untuk menjaga diri. Seperti membaca surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian baca
Fatihah 4 jauh orang ya. Fatihah 4 itu maksudnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Orang Banjar biasanya nyebutnya Fatihah 4. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Maksudnya dia adalah sebagaimana hadis dari Imam Malik, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Tidak ada orang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan perlindungan yang lebih kuat daripada membaca membaca 4 surat tadi. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, silakan. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita sering melihat Ustaz di media sosial itu ada yang jual alat-alat kesehatan berbentuk batu yang dipakai untuk gelang ataupun kalung. Apakah itu juga termasuk itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini saya akan menjelaskan dari awal dulu ya. Di dalam agama Islam ada istilah tawakal. Tawakal itu pengertiannya adalah sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah li jalbi naf'in aw daf'i dhurrin ma'a fi'li mubasyaratil asbab. Itu pengertian tawakal. Tawakal artinya adalah menyandarkan qalbu dengan sebenar-benarnya kepada tahan keburukan, mengerjakan sebab dengan mengerjakan sebab. Nah, dari kata-kata ini dengan maka di dalam perihal bertawakal dini adalah Zamzam 5 shifa'u suqmin. Zamzam adalah makanan paling bergizi dan obat penyembuh. Dini. Contoh yang lain lagi madu. Madu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Fihi fihi syifaun linnas. Di keluar yang berwarna-warni dan dia adalah penyembuh, obat penyembuh. Nah, Al-Quran menyatakan dia obat penyembuh, maka kita minum sebagai sebab agar sembuh atau menjaga kesehatan. Ini namanya bertawakal kepada Allah dengan bersandar hati untuk sehat dengan mengerjakan sebab syar'i, yaitu sebab yang disyariatkan dalam Islam. Contoh yang lain lagi, makan kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu summun wala sihrun. Barang siapa yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak ada racun apapun dan sihir apapun yang membahayakannya. Nah, ini namanya jika orang bersarapan dengan itu, dia berarti bertawakal kepada Allah, bersandar qalbunya untuk dapat kesehatan, tertahan mudarat
dengan mengerjakan sebab syar'i. Di antara sebab syar'i Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Nah, ini yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Kalau sudah sering flu, sakit, ya, kepala, dia lupa untuk baca Quran. Nah, baca Quran itu obat. Obat bukan hanya obat untuk kalbu yang sedang tidak enak hati, yang sedang tidak nyaman hati, secara lahiriah. Baca Quran. Nah, ini namanya syar'i. Sebab syar'i. Di sana ada sebab kauni. Yang disebut dengan kauni qadari. Diambil dari apa ini? Diambil dari ayat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Nah, sebab kauni qadari ini lebih luas. Batasannya apa? Pembuktian. Dan batasannya adalah teruji. Seperti obat. Obat sakit kepala, obat panas, obat flu, obat sakit perut. Itu sebab kauni qadari. Vaksin ini, vaksin itu, vaksin ini. Sebab kauni qadari. Sudah teruji, terbukti. Nah, sekarang kembali ke permasalahan yang ditanyakan tadi. Batu yang dipakai. Dia kalau ditanya, kamu minta kesehatan kepada siapa? Oh, saya bertawakal pada Allah. Dia mintanya sama Allah. Cuma ini sebab saja. Nah, sebab syar'i pasti bukan karena tidak ada dalil. Berarti sebab kauni. Nah, kauni syaratnya tadi harus terbukti, teruji. Bukan katanya. Ya. Nah, pembuktiannya bahkan mungkin ada yang bertanggung jawab, jurnalnya ada, tapi yang paling utama adalah terbukti dan teruji. Ya. Nah, tergantung tadi, terbukti atau teruji atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak teruji, tidak terbukti, kemudian dijadikan sebab, itulah nanti masuk ke dalam kesyirikan asghar. Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, baik itu secara syar'i atau qadari. Maka itu adalah kesyirikan. Ada contoh, saya pernah ditanya oleh sekolah elit di Jakarta. Kata mereka, Ustadz, kami menerima hanya beberapa orang di sekolah kami. Dan biayanya mahal, ratusan juta. Dan kami membaca tangan anak tersebut dengan garis-garis. Sehingga anak ini nanti terbaca karakternya, kemampuannya kemana, ahli nanti di bidang apa, cocoknya jadi apa. Itu kira-kira termasuk sebab. Benar enggak garis tangan bisa menentukan karakter sifat seseorang dan seterusnya. Kalau tidak bisa mau dibuktikan maka masuk ke dalam jurang syirik asghar. Gitu ya. Nah, sama batu tadi juga begitu. Dan pembuktiannya bukan katanya ujar orang lancar, kolesterol kededa, ya, kemudian apalagi asam urat kededa, gara-gara pakai batu giok itu. Nah, jawabannya tadi, kita tidak bisa katakan itu langsung syirik atau tidak, tapi terbukti atau tidak. Sama kasus ulun sering sebutkan ini, kasus
kepidaraan. Kita tidak membicarakan nini-nini yang membaca doa macam-macam. Tapi kita membicarakan perbuatan nini itu, bayi yang keluar dari tempat pidaranya, maka akan kuning-kuning. Sini kuning, telapak kaki, telapak tangan. Kemudian di mana lagi biasanya? Di dahi. Ya. Nah kita harus bertakun lawan nini itu. Kenapa pakai janar kuning nih? Adakah manfaatnya secara kauni qadari? Terbukti atau tidak? Ya, terbukti atau tidak? Kalau terbukti menghilangkan penyakit panas, penyakit masuk angin, atau yang semisalnya, maka pada saat itu boleh dipakai. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak terbukti, maka tidak boleh dipakai. Apalagi nanti didapati dengan bacaan yang tidak sesuai dengan syariat. Demikian. Bisa dimaklumi Pak ya? Allah. Nah, ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak Ustaz. Amin. Amin. Ulun bertanya Ustaz, yang pertama, bukhul itu bagaimana caranya kita untuk menemukannya Ustaz? Karena setahu saya bukhul itu disembunyikan gitu. Yang kedua, apakah benar jika gambar ketika dipajang di rumah termasuk syirik, padahal kita tidak meyakininya atau tidak mengibadahinya dan sebagainya, entah itu gambar foto atau gambar yang ada di kemasan dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana cara menanggapi atau menepis subhat yang mengatakan bahwa ada hadis di mana seorang atau wanita pezinah yang memberi minum kepada hewan anjing masuk surga. Nah, subhatnya bagaimana cara menipisnya? Dia aja masuk surga yang begitu gitu. Jadi ngapain sholat, yang penting gak usah syirik aja gitu. Intinya gitu. Mungkin itu Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bagaimana cara mengetahui buhul? Yang benar itu buhul, bukan bukhul. Bukhul itu bakhil nanti. Sifat bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken, pemalar. Yang benar itu buhul. Buhul itu diambil dari kata ikatan. Jadi setiap perbuatan sihir ada buhulnya. Ada ikatannya untuk praktek sihir tadi, yang dengan ikatan tersebut bisa memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir. Contohnya kebencian setelah rasa cinta, ingin berpisah setelah ingin bersatu, ingin menjauh setelah ingin berdekatan. Itu disebabkan karena praktek sihir tadi. Nah, praktek sihir biasanya selalu ada buhulnya. Buhul yaitu ada ikatan-ikatannya. Nah, buhul ini biasanya diletakkan di tempat yang jarang orang menjamahnya. Jarang orang menjamahnya. Kenapa? Karena agar pengaruh sihirnya paten, terus menerus. Ya, tidak mudah hancur atau tidak mudah diketemukan. Selama buhul itu belum diketemukan, maka praktek sihirnya atau pengaruh sihirnya akan terus ada di dalam diri seseorang. Sebagaimana yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau tidur dan datang dua malaikat, lalu berkomunikasi dua malaikat ini. Yang satu bertanya, ma waja'u hadzal rajul. Ini orang sakit apa? Kemudian malaikat yang satu menjawab,
matbub, yaitu terkena sihir. Yang satu bertanya lagi, man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin A'sam Az-Zuraqi al-Yahudi. Seorang dari kaum Yahudi yang bernama Labid bin A'sam Az-Zuraqi. Fi madza? Nah, ini buhulnya. Pada apa beliau disihir? Pada fi mustin wa musyatah, rambut-rambut yang tersisa pada sisir beliau. Kemudian diambil, lalu dijampi-jampi, lalu dikasih buhul, diletakkan di mana? Fi tal'ati juffin zakar, yaitu diletakkan di pelepah kurma atau di puncak pohon kurma. Di mana diletakkannya? Di pelepah pohon kurma, kemudian diletakkannya fi bi'rin dzi arwa, yaitu di sumur namanya dzi arwa. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW terbangun. Lalu beliau mengambil buhul tadi dan beliau musnahkan. Lalu beliau sembuh. Sebelumnya apa sihir yang beliau dapati? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta annahu yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir bahwa dihayalkan kepada beliau setiap kali ingin mengerjakan sesuatu, dihayalkan kepada beliau bahwa beliau sudah mengerjakan ini. Yaitu sihir tingkat tinggi. Karena para nabi dan termasuk Nabi Muhammad SAW tidak diuji kecuali dengan ujian yang paling terberat. Dan itulah sihir yang paling berat. Ya, contoh misalkan setiap kali ingin menggauli istri sudah naik syahwat, tapi terpikir sudah pinanya nih, kada jadi. Ya, nah itu berat. Ya, itu sangat berat. Nah, kemudian berarti tempatnya di tempat yang susah untuk didapati. Biasanya di pekuburan yang sudah tidak didatangi orang, di dalam lautan. Makanya penutupnya biasanya bukan sembarangan. Aluminium foil, kemudian plastik-plastik atau seng-seng disimpan di hutan, disimpan macam-macam tempat yang susah untuk dijamah. Tujuannya itu agar praktek sihirnya masih ada. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatinya? Kalau Nabi Muhammad SAW beliau melalui malaikat, enak diberitahu oleh malaikat. Nah kita, maka jawabannya kita berdoa kepada Allah. Nanti ada macam-macam takdir Allah. Allah perlihatkan. Satu, Allah perlihatkan lewat mimpi. Allah perlihatkan langsung di dunia nyata. Atau dengan hikmah dari Allah, kejadian alam kemudian hancur dimakan binatang atau apa. Dan seterusnya. Jadi intinya berdoa agar mudah mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang foto. Gini, pertanyaan dari Mas Andri tadi menunjukkan bahwa sebagian kaum muslimin belum paham apa itu kesyirikan. Masa orang pajang foto langsung syirik? Ya. Maka jawabannya adalah apabila foto itu foto keluarga misalkan, dari mana sisi kesyirikannya? Ketika ada penyamaan antara makhluk Allah dengan Allah. Nah, itu baru kesyirikan. Maka pada saat itu berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu memberi rezeki. Nah, ini syirik akbar. Tapi kalau asal foto saja diletakkan, maka dia bukan kesyirikan, akan tetapi tidak layak bagi
di dalam rumah untuk dipajang foto, karena khawatir masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW bahwa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir au tamathil. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Gambar di sini bisa gambar di kanvas, bisa patung, itu yang lebih kuat pendapatnya. Tapi bisa juga gambar fotografi. Ya, makanya lebih baik dijauhi. Atau timsal yaitu patung-patung. Nah, itu tentang foto. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Apa? Sholat saja, karena wanita berzina asal meminumi anjing diampuni dosanya oleh Allah. Kalau begitu nggak sholat saja, berzina aja. Ya, maka jawaban paling mudah adalah itu ketentuan Allah untuk itu jawaban paling mudah. Ya. Itu sama dengan pertanyaan para sahabat Nabi. Ya Rasulullah, yang menulis di Lauhul Mahfuz sudah diangkat dan Lauhul Mahfuznya sudah kering? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Iya. Pena diangkat dan Lauhul Mahfuz sudah kering. Lalu kata para sahabat, "Fa fimal amal?" Lalu untuk apa beramal? Apa jawab Rasulullah SAW? Apakah beliau menanggapi pertanyaan ini? Enggak. Beliau malah mengarahkan kepada sebuah perbuatan yang semestinya dilakukan. Apa itu? Kata beliau, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, sesungguhnya setiap orang dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Kenapa? Karena dengan kita mengerjakan, kita akan tahu takdir kita. Dan kalau seandainya ada orang tidak mau sholat, ya, karena menganggap bahwa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya kita tanya saja, lalu takdirmu apa? Ya, maka dia tidak akan bisa jawab. Lalu takdirmu apa? Nah, kalau kamu tidak tahu takdirmu, maka sholatlah, itulah takdirmu. Taatlah, itulah takdirmu. Dengan sholat dan taat akan saya masuk surga, itulah takdirmu. Nah, begitu jawabannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan kita makhluknya. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, berpuasa Ramadan, berhaji bagi yang mampu, mengeluarkan zakat bagi yang cukup hartanya. Maka kerjakan itu. Kenapa harus dikerjakan? Karena kamu makhluk, Allah sang raja. Ya, nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, satu lagi silakan. Terima kasih. Ada suatu larangan untuk yang mana dikatakan berdoa di sisi kubur. Nah, kemudian yang kedua, larangan sholat di sisi kubur. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, di sisi kubur yang bagaimana yang dilarang? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau keluarga yang baru datang dari luar daerah
misalnya akan tetapi mayat sudah dimasukkan ke liang lahat. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di Masjid Imam Syafi'i. Saya baca kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah berkaitan dengan penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Salah satunya adalah amalan-amalan terlarang berkaitan dengan kuburan. Dan siapa yang ingin menonton silahkan tonton di YouTube-nya atau Facebook-nya Imam Syafi'i. Ada 3 jilid, bahkan 4 pertemuan tuh saya bahas. Maka kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, orang yang sedang dikubur itu bukan berdoa kepada orang yang dikubur tersebut. Itu satu. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan adalah menganggap ada sisi kekhususan berdoa di kubur dibandingkan di masjid. Nah, itu yang terlarang. Menganggap bahwa berdoa di kuburan tertentu lebih mustajab daripada berdoa di masjid. Nah, itu yang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah beribadah sholat di sisi kubur terlarang. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan sholat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Kemudian juga ada hadis Rasul yang berbunyi, al-ardu kulluha masjidun tahurun wa masjidun illal maqbaratu wal hammam. Seluruh bumi ini boleh dijadikan sholat, tempat sholat dan suci kecuali kuburan dan kamar mandi. Maka tidak boleh mengkhususkan sholat di pekuburan. Dan saya mengambil pendapat Imam Ahmad bahwa jika ada orang sholat di pekuburan, sholatnya sholat wajib, tidak sah sholatnya. Harus diulang. Tidak sah sholatnya, harus diulang. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. La'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu maksudnya adalah beribadah khusus di samping kuburan. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan mensolati jenazah dan jenazahnya sudah dikubur. Di sini jawabannya boleh. Apabila jenazah sudah dikubur, kita belum sempat mensolatinya saat masih sebelum dikubur, baru kita datang, maka kita sholati jenazah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat jenazah yang biasa membersihkan masjid Nabawi meninggal, lalu langsung disolati, dikuburkan tanpa diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Karena sudah malam. Maka beliau akhirnya mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Lalu beliau pergi kuburannya dan mensolati jenazah. Nah, para ulama fikih membatasi siapa yang boleh disolati di kuburannya, jenazahnya. Misalkan ulun punya datu 100 tahun yang lalu meninggal, datang ulun ke kuburan datu nih, bolehlah sholat jenazah atas datu itu. Nah, harus ada batasannya. Batasannya yang paling kuat adalah kita termasuk orang yang ahli sholat terhadap mayit tersebut. Ahli sholat, maksudnya ahli sholat itu adalah orang yang diperbolehkan untuk sholat
terhadap mayit tersebut karena kita sezaman dengan si mayit tersebut. Adapun mayitnya, misalkan mayit Nabi Muhammad SAW lah, 14 abad yang lalu meninggal, datang kita kuburannya, sholat situ. Sholat jenazah atas Nabi Muhammad SAW. Ini nggak boleh. Karena kita bukan orang ahli sholat saat Nabi Muhammad SAW wafat. Ahli sholat jenazah beliau maksudnya. Paham ya? Nah demikian. Cukup kiranya. Wallahu alam. Jadi insyaallah ta'ala kita akan bertemu di Kamis pekan pertama di bulan Maret insyaallah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.